Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Triola Pradini. NIM saya 202 1208 98. Prodi saya Teologi Kristen 1B. Di sini saya akan memaparkan 2 ayat Alkitab yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Yang pertama, Kitab Amsal pasal 18 ayat 13 yang berbunyi, "Jikalau seseorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaan." Seperti yang kita ketahui dalam nas ini, seseorang memberi jawaban sebelum mendengar. Pasti semua tidak mungkin. Bagaimana kita menjawab pertanyaan sebelum mendengar? Dan kita juga tidak mungkin menjawab tanpa ada soal. Maka dari itu, timbullah pandangan orang ketika kebodohan dan kecelaan. Maka dari itu, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan. Dan juga harus memahami apa yang ingin kita jawab. Jadi pada intinya, belajarlah untuk mendengarkan sesuatu. Karena jika kita ingin dihargai, hargailah orang lain terlebih dahulu. Coba kita renungkan sejenak tentang ayat tadi. Buat apa Tuhan memberi telinga bila kita tidak pernah mau mendengar? Jadi fungsi mendengar bagi kita itu sangat penting. Yang kedua, terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 yang berbunyi, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Di nas ini Tuhan mengingatkan kita untuk mendengarkan. Di situ Tuhan telah mengingatkan kita untuk mendengar. Jadi hendaknya kita harus mendengar semua ajaran-ajaran Tuhan. Nas tersebut juga mengajarkan kita agar kita mempergunakan pendengaran agar kita dapat menyimpulkan sesuatu dengan baik, agar kita tidak salah mengambil keputusan. Karena itulah kunci bagi kita agar kita tidak cepat marah dalam menanggapi perkataan orang lain kepada kita. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan pembelajaran saya atau pengalaman hidup saya beberapa tahun yang lalu. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang mungkin tidak pernah saya lupakan. Sekitaran beberapa tahun lalu, saya pernah mengalami kesalahpahaman dengan teman saya. Singkat cerita, saya pernah memiliki teman yang begitu saya percaya. Bahkan saya sudah menganggap dia seperti saudara saya sendiri. Tetapi suatu saat kepercayaan saya menghilang seketika karena kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Tetapi saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan dia. Karena kenapa? Di sini juga saya merasa dan berpikir, kok saya mudah percaya begitu saja dengan dia? Dan dari situ
semua kepercayaan yang saya berikan hilang semua. Begini ceritanya. Dulu saya punya teman yang begitu dekat pada saya. Semuanya saya ceritakan kepada dia. Tentang pengalaman hidup saya ataupun semuanya. Selang beberapa lama, saya mulai mencurigai akan keanehan pada dirinya. Suatu hari, saya bercerita pada dia tentang keanehan yang ada di dirinya. Tetapi ternyata dia selama ini menceritakan semua cerita yang saya ceritakan kepada dirinya, dia ceritakan lagi kepada orang lain. Dia sebarkan semua kepada orang lain apa yang saya ceritakan kepada dia. Awalnya sih saya tidak percaya dan saya juga tidak curiga dengan apa yang dia lakukan terhadap saya. Dan saya juga tidak begitu mempermasalahkan itu semua. Karena apa? Yang saya ceritakan adalah tentang yang baik-baik saja. Bahkan tidak pernah berbicara tentang keburukan orang lain. Pada suatu hari, saya pernah didatangi oleh teman saya yang lain dan menghampiri saya. Dan ia berkata pada saya, katanya, "Apa benar kamu menceritakan hal-hal buruk tentang saya?" katanya. Dan saya bingung. Karena selama ini saya rasa tidak pernah mengatakan hal-hal buruk tentang dia. Setelah itu saya berkata dan bertanya kembali kepada dia. Kata saya, "Dari manakah Anda tahu? Sedangkan saya tidak pernah berkata seperti itu kepada siapapun." Pertama-tama dia ragu menceritakan kepada saya siapa sebenarnya yang mengatakan hal itu kepada dia. Akhirnya dia menceritakan semuanya. Awalnya saya terkejut dan saya tidak mempercayai apa yang dia katakan dan yang sudah dia sampaikan kepada saya. Anda pun pasti jika jadi saya tidak menyangka orang yang kalian anggap seperti saudara seakan-akan menjatuhkan Anda di pikiran orang lain dan di hadapan orang lain, menganggap Anda itu buruk di mata pembenci akibat ulah teman Anda sendiri. Nah, dari situ saya mulai tidak mempercayai begitu saja kepada orang lain dan agak takut sih mau cerita sesuatu kepada orang lain, tapi takut dia sebarkan ke orang lain berikutnya lagi. Bukannya kata orang meluapkan semua keluh kesah kepada orang lain akan membuat Anda lega dan beban berkurang. Tetapi bagi saya, menceritakan masalah kita kepada orang lain sama halnya dengan petaka bagi saya. Dari situ saya tidak percaya kepada siapapun dan terhadap apapun. Satu pesan saya untuk kalian, jika belum tahu kebenarannya dan ceritanya, dari mana sumber yang kalian dapatkan, janganlah percaya terlebih dahulu. Nah, dari materi yang saya bacakan tadi dan saya simpulkan tadi, saya akan menyimpulkan materi saya dapatkan pada hari ini. Yang terakhir, materi yang saya dapatkan pada hari ini dan saya pahami adalah sebuah komunikasi. Karena pentingnya sebuah komunikasi dalam hidup kita, seperti yang kita pahami, tidak mungkin orang tidak menggunakan komunikasi. Komunikasi banyak
bentuknya. Bisa dari HP, Instagram, telepon, WA, ataupun secara langsung, contohnya berbicara. Karena pentingnya sebuah komunikasi dalam hidup, kita seperti tidak mungkin komunikasi dalam hidup kita sehari-hari seperti yang ada di video tadi. Kita memiliki keinginan sendiri, namun terkadang keinginan kita tidak pernah dipahami oleh orang lain, dan orang lain juga tidak pernah, dan kita juga tidak pernah memahami orang lain, dan orang lain juga tidak pernah memahami kita. Maka dari itu, bisa memahami melalui komunikasi. Bagaimana orang bisa memahami kita bila kita tidak pernah ada komunikasi dengan orang lain? Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kita bisa memahami seseorang bila tidak pernah berkomunikasi dengan dirimu? Sama halnya, contohnya kita berkomunikasi dengan seseorang itu, misalkan kita menyampaikan A, tapi orang lain pasti menambah-nambah kata. Itu juga akan mengakibatkan kita akan menjadi kesalahpahaman. Nah, dari materi hari ini kita bisa mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan pada hari ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, amin. Terima kasih.